Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Balkis, NPM 1911060191 dari Pendidikan Biologi C semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi kehidupan. Planet kita dipenuhi sama banyak banget kehidupan. Dari yang super kecil sampai yang super besar. Dari sel tunggal sampai makhluk kompleks yang sering kita sebut manusia. Namun, pernah nggak sih kalian kepikiran apa awal dari semua ini? Dari mana asal-usul kehidupan ini dimulai? Dan gimana sih proses perkembangan evolusi kehidupan ini? Mau tahu jawabannya kan? Yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Sebenarnya asal-usul kehidupan itu masih menjadi misteri sampai sekarang. Tapi menurut beberapa ahli, proses kimia yang energinya itu sangatlah besar diduga telah menghasilkan suatu molekul yang dapat mereplikasikan diri sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Dan setengah miliar tahun kemudian muncul sel hidup pertama. Awal kehidupan mungkin melibatkan molekul-molekul yang dapat mereplikasikan diri seperti RNA dan perakitan sel-sel sederhana. Selama beberapa miliar tahun setelahnya, tidak ada perubahan yang jelas dari morfologi dan organisasi sel yang terjadi pada organisme ini. Sel eukariot pertama muncul sekitar 1,6 sampai 2,7 miliar tahun yang lalu. Perubahan besar selanjutnya dalam struktur sel muncul saat bakteri ditelan oleh sel-sel eukariot dalam suatu kerjasama yang disebut dengan endosimbiosis. Bakteri yang ditelan dan sel inang itu mengalami koevolusi, di mana bakteri yang berevolusi menjadi mitokondria dan hidrogonosom. Nah, penelanan mirip cyanobacter lain ini menyebabkan pembentukan kloroplas pada alga dan tanaman. Nah, sejarah kehidupan saat itu adalah sejarah kehidupan eukariot uniseluler, protista, dan arka. Hingga sekitar 610 juta tahun yang lalu muncullah organisme multiseluler di dalam lautan yang disebut pada masa Ediacaran. Nah, evolusi multiselularitas ini terjadi dalam beberapa kejadian independen pada beragam organisme seperti spons, alga coklat, cyanobacter, jamur lendir, dan juga myxobacter. Kemudian, tak lama setelah organisme-organisme multiseluler ini pertama kali muncul, keanekaragaman biologi yang berjumlah begitu luar biasa muncul dalam rentan waktu sekitar 10 juta tahun yang lalu pada peristiwa yang disebut dengan ledakan Kambrian. Di sini, tipe hewan modern mulai muncul dalam rekam fosil, dan demikian juga pada keturunannya yang khas itu mengalami kepunahan. Salah satu pemicu atau penyebab adanya ledakan Kambrian ini adalah akumulasi oksigen di atmosfer dari hasil fotosintesis. Sekitar 500 juta tahun yang lalu, tanaman dan fungi mulai berkoloni di darat. Kemudian, ini diikuti oleh adanya arthropoda dan hewan lainnya. Hewan yang paling sukses itu adalah serangga, dan bahkan sampai saat ini, serangga merupakan hewan yang paling banyak spesiesnya. Amfibi pertama kali muncul sekitar 300 juta tahun yang lalu. Kemudian mamalia sekitar 200 juta tahun yang lalu dan burung sekitar 100 juta tahun yang lalu. Nah, antara burung dan mamalia ini merupakan keturunan yang mirip dengan reptil. Namun demikian, terlepas dari beberapa evolusi dari hewan-hewan kecil ini, organisme-organisme yang lebih kecil lagi yang mirip dengan jenis-jenis yang tersusun pada awal proses ini tetap tergolong berhasil dan mendominasi bumi dengan mayoritas biomasa dan spesies itu adalah eukariot.
Semua organisme di bumi ini berasal dari keturunan atau nenek moyang yang sama dan gen-gen dari nenek moyang yang sama. Spesies yang sekarang itu adalah salah satu proses dari evolusi, dan keanekaragaman itu adalah hasil dari serangkaian peristiwa spesial dan kepunahan yang sangat panjang. Kesimpulan dari beberapa pernyataan tadi itu pertama kali diperoleh dari 4 kenyataan sederhana tentang organisme. Yang pertama, mereka memiliki distribusi geografis yang tidak dapat diterangkan dengan adaptasi lokal. Yang kedua, keanekaragaman kehidupan bukanlah sekumpulan organisme-organisme yang sepenuhnya unik, tapi merupakan organisme-organisme yang saling berbagi kemiripan morfologis. Ketiga, sifat-sifat vestigial yang tidak jelas tujuannya itu memiliki kemiripan dengan organ-organ yang ada di nenek moyang. Dengan membandingkan spesies yang ada dengan spesies yang sudah mengalami kepunahan, kita dapat melacak garis keturunan spesies tersebut. Akan tetapi, pendekatan ini paling cocok digunakan kepada spesies yang memiliki bagian tubuh yang keras seperti gigi, cangkang, dan juga tulang. Selain itu, prokariot tidak bisa dilacak garis keturunan nenek moyangnya karena hanya berbagi sedikit morfologi dari nenek moyangnya. Dan yang terakhir, bukti akan keturunan yang sama ini datang dari penelitian tentang kemiripan biokimia antar organisme. Contohnya, semua sel hidup menggunakan satu set basa nukleotida dan asam-asam amino yang sama. Perbandingan urutan DNA telah mengungkapkan bahwa manusia dan simpanse berbagi 98% genom, dan dengan menganalisis titik-titik perbedaan di antara keduanya, kita mendapat sedikit gambaran kapan nenek moyang bersama dari spesies-spesies ini hidup. Jadi, video penjelasan tadi itu adalah proses evolusi kehidupan. Sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana proses evolusi kehidupan itu terjadi. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.